Halo semua. Jadi kita di sini ingin memaparkan pembahasan tentang sikap dunia terhadap genosida oleh Israel terhadap rakyat Palestina yang ada di pembahasan PBB. Jadi, konflik Israel-Palestina adalah konflik panjang yang melibatkan berbagai aspek politik, ekonomi, dan sosial. Fokus pembahasan ini adalah pada sikap dunia terhadap dugaan genosida oleh Israel terhadap rakyat Palestina, terutama dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Beberapa pihak, terutama pemerintah Israel dan pendukungnya, menyatakan keprihatinan bahwa PBB tidak netral dalam menangani konflik Israel-Palestina. Mereka mengklaim bahwa PBB cenderung mendukung pihak Palestina atau bahkan terlibat dalam upaya delegitimasi terhadap Israel. Halo Kak, Halo, aku mau nanya kakak dari jurusan mana nih? aku kebetulan dari ilmu politik. Oh ya, konsentrasinya apa Kak? Nah, aku ke konsentrasi kebijakan publik. Oh ya, berarti kan kakak anak politik nih. Nah, aku pengen nanya deh sama kakak punya nggak sih pendapat atau pertanyaan sendiri terkait isu Israel-Palestina itu sendiri? Sebenarnya aku punya sih pertanyaan, kayak misalnya kan ada beberapa nih negara yang bisa dikatakan dia tuh memilih untuk abstain. Itu kenapa sih alasan suatu negara itu memilih abstain? Oke, jadi di balik keputusan suatu negara itu abstain, mereka tuh memiliki alasan seperti contohnya mereka itu ingin menjaga kenetralan dalam berdiplomasi dan juga menjaga hubungan baik terhadap kedua belah pihak negara. Jadi mereka ini nggak pengen mendukung salah satu negara saja terhadap kedua negara tersebut, dan juga mereka itu memiliki konteks dinamika regional dan global yang lebih luas lagi, dan juga setiap negara itu kan pasti memiliki pertimbangan unik nih Kak, berdasarkan konteks ekonomi, politik, dan sosial mereka sendiri gitu. Oh gitu. Udah cukup menjawab belum Kak? Cukup sih, thank you ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Kakak namanya siapa? Aku Kadeo. Kakak? Reval. Oke, aku mulai nanya Kak Reval dulu kali ya. Aku mau nanya nih Kak Reval, gimana sih menurut pendapat kakak peran PBB dalam menangani isu Israel-Palestina ini dalam perspektif hubungan internasional? Untuk dari HI-nya sendiri kan PBB itu antar bangsa ya. Habis itu kan mereka gunanya untuk istilahnya konklusi permasalahan yang ada untuk dapat titik tengahnya kan dari permasalahan tersebut. Tapi dari yang saya lihat peran PBB di sini tuh nggak terlalu signifikan banget. Soalnya ya dari yang kita lihat beberapa pengambilan keputusan terkait perang Israel Palestina ini ada beberapa yang istilahnya diberatkan gitu loh, karena dari segi hak sendiri kan banyak yang hak veto gitu ya, yang keberatan, otomatis kan kebijakan tersebut nggak bisa dilakukan secara baik, karena ya mau gimana pun kebijakan yang akan diusulkan, kebijakan internasional yang akan diusulkan di HI, kalau memang ada beberapa negara yang melakukan hak veto, sama aja kebijakan itu sama irrelevan untuk dilakukan untuk penanganan konflik Israel Palestina itu, gitu sih. Oke, terkait ngomongin soal kebijakan-kebijakan dan juga hak veto nih, dari perspektif kebijakan publiknya tersendiri nih menurut Kadio, gimana sih peran PBB atau gimana nih dalam isu Israel Palestina ini? Karena kan Amerika ini kan selalu ngegunain hak vetonya ya untuk terhadap isu Israel dan Palestina ini. Nah, menurut kakak, pendapat kakak gimana nih? Kenapa Amerika ini selalu ngegunain hak vetonya? Sebenarnya ada kepentingan apa sih? Sebenarnya ada alasan apa di balik itu? Sebenarnya kan kalau dari kebijakan hak vetonya sendiri itu sebenarnya itu adalah hak yang diberikan oleh PBB untuk negara-negara yang menang pada perang dunia gitu kan. Yang mereka berhak untuk mendapatkan hak veto gitu, untuk memberikan suara yang lebih kuat dibanding negara-negara yang lain yang ada di PBB. Dan kalau misalnya pertanyaannya kenapa Amerika menggunakan hak vetonya di setiap keputusan yang sedang dicari secara bulat di PBB, menurut aku sih karena yang pasti ada kepentingan secara politik dan bisnis ya dari Amerika, yang dimana Amerika itu kan dia punya banyak sekali bisnis yang menjalar, nggak cuman di dalam negeri tapi juga keluar negeri gitu kan. Mereka butuh dorongan-dorongan dari kebijakan setiap negara untuk bisa memperluas, mengekspansi bisnisnya di setiap negara itu. Yang pasti hak veto ini kalau misalnya emang dilihat bahwa yang dicoba untuk dirumuskan oleh PBB ini terindikasi menghalangi si bisnisnya Amerika, pasti Amerika akan menggunakan hak vetonya gitu kan. Terlebih kayak yang di Israel dan Palestina gitu. Kalau misalnya yang Amerika takutkan itu kan adalah berakhirnya perang Israel dan Palestina gitu kan, yang dimana suplai senjata mereka akan berhenti gitu ke Israel, karena kan secara data juga banyak banget suplai senjata yang diberikan Amerika ke Israel gitu untuk membantu Israel mengalahkan Palestina gitu. Sedangkan tetapi di luar sana
ada banyak negara juga yang mencoba untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel gitu dengan cara mengajukannya itu ke PBB, tapi Amerika selalu menggunakan hak veto. Ya itu jelas sih, pasti karena ada kepentingan bisnis dan juga kepentingan politik mereka di sana. Oke, aku mau nanya satu pertanyaan lagi nih Kak. Menurut kakak berdua, sebenarnya peran PBB ini tuh udah efektif apa belum sih dalam menangani isu internasional ini? Dari Kak Dea dulu mungkin. Kalau yang aku lihat sih dari apakah efektif apa enggaknya, menurut aku tergantung permasalahannya apa ya. Kalau misalnya permasalahan itu mungkin bukan negara-negara besar, mungkin PBB bisa secara efektif membantu untuk negara-negara yang kecil. Tapi untuk negara-negara yang punya kapasitas lebih besar dan punya power yang lebih besar, PBB itu mereka cenderung untuk lepas tangan terhadap masalah-masalah yang lebih besar gitu. Yang karena secara pendanaan pun mereka disupport oleh negara-negara yang besar itu. Yang dimana jika dia mencoba untuk menghalangi negara-negara besar itu untuk melakukan agenda settingnya, pasti PBB akan mundur karena dana mereka dapat dari negara-negara besar tersebut. Kalau dari Kak Reval sendiri gimana Kak? Udah cukup efektif belum PBB? Untuk PBB sendiri dalam resolusi untuk penanganan konflik mereka efektif. Tapi untuk penyelesaiannya dan pengimplementasiannya di lapangan itu sama seperti kata Dewa tadi sebelumnya kurang efektif karena ya PBB itu PBB itu ada di istilahnya itu PBB itu masih takut akan negara-negara yang mempunyai kuasa yang besar. Itu yang menyebabkan mengapa beberapa implementasi dari hasil kebijakan internasional untuk penanganan konflik di dunia itu agak kurang relevan dan kurang bisa diimplementasikan secara baik karena PBB belum bisa berdiri sendiri dan teguh pada peraturannya sendiri karena ada dampak dari negara-negara besar tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak Deo dan Kak Reval atas waktu yang diberikan. Akhirnya bisa melakukan sesi wawancara yang super dadakan ini. Terima kasih.